kita akan ngebahas tentang how to build a business dari awal gitu ya. Kalau saya bangun bisnis dari awal itu seperti apa? Saya ini bingung nih kayak milih topik begitu kan. Kali ini kan ngomongin tentang, tadi banyak banget sih permintaan. Ada yang ngomongin tentang sekolah, ada yang ngomongin tentang parenting, ada yang ngomongin tentang mindset, ada yang bilang, dia jangan mindset mulu dong, kita butuh action nih. Oke, kita ngomongin tentang action nih gitu kan, macam-macam gitu. Ada yang ngomongin tentang, dan bahas mindset dan loa lagi gitu. Oke, kemarin udah beberapa kali, jadi kayak beberapa video belakangan udah bahas tentang loa kan gitu. Jadi hitam terus black book, datanglah. Coming soon guys ya, coming soon. Yang belum datang, coming soon gitu ya. Sabar aja. Kita sehari itu shipping kayak I think 300-400 buku per day gitu, kemampuan kita shipping. Jadi udah padat banget. Ya, ada yang ngomongin tentang quantum science dan lain-lain gitu kan. Tapi akhirnya saya pikir-pikir, ya udahlah, kemarin sudah ngomongin mindset, udah ngomongin law of attraction. Harapan saya sih mindset Anda sudah mulai bener gitu ya. Ya, jangan mindset terus gitu kan. Mindset terus kapan actionnya gitu. So, kita akan ngebahas tentang how to build a business dari awal gitu ya. Kalau saya bangun bisnis dari awal itu seperti apa. Tapi, nah ini saya juga jadi dilema nih ngebahasnya nih. Saya pernah bikin konten, kalau nggak salah Sabtu lalu, gimana caranya kalau saya mulai dari nol, tapi dari sudut pandang pemula. Kalau saya pemula dan harus mulai dari nol itu kayak apa? Itu sudah ada videonya, ada di IGTV, I think ada di YouTube saya ya. Saya lupa udah di-upload apa belum ya. Tapi hari ini saya pengen ngebahas sesuatu yang berbeda. Gimana saya kalau mulai dari nol, tapi saya gitu, bukan pemula lagi. Gimana kalau Denny Santoso mulai dari nol? Gitu topiknya. Right. So, refresh sedikit. Oke, saya akan bahas kalau misalkan dari nol dulu. Sekilas aja kalau mulai dari nol. Tapi habis itu saya akan lompat, injek gas, buat kalau saya mulai dari nol. Supaya Anda tahu sebenarnya orang itu kalau misalkan mulai dari nol tuh kayak apa gitu. Kalau saya mulai dari nol tuh yang di kepala saya itu apa gitu kan. Kalau yang secara umum, secara general, secara pemula banget yang benar-benar dari nol banget tuh sudah saya bahas. Tapi saya akan ulas sedikit. Oke? So, kita akan mulai yang pertama. Yaitu kalau misalnya saya mulai dari nol sebagai pemula dengan 0 followers. Itu yang pertama. Sekilas aja. Right? So, yang pertama, saya pasti akan menemukan atau mencari yang namanya niche market. Market saya mau di mana? Ingat, market, bukan produk. Ya, marketnya apa? Itu dulu. Jadi, selalu saya kalau ditanya orang itu, jawaban saya always adalah, marketmu siapa? Karena gini, rumusnya simple. Bisnis Anda itu ada hanya karena ada customer yang Anda layani. Jadi, kalau nggak ada customer yang dilayani, ya bisnisnya nggak ada, gitu aja. Aneh banget kalau kita punya bisnis tapi nggak punya bayangan siapa yang mau kita layanin. Ini aneh banget gitu. Oke, jadi saya pasti akan mencari niche-nya. Niche itu bisa banyak banget. Contoh, kalau misalkan saya dari nol, let's say di depan saya ada suplemen nih. Oke, saya lihat suplemen. Oke, ya, I think saya bisa jualan ini. Selesai, saya bisa jualan ini. Ada Bonels nih, saya ketemu Bonels dulu. Saya ketemu produk dulu kalau ini dulu di kelas saya soalnya. Tapi di kepala saya langsung siapa ya target marketnya ya kalau Bonels kayak begini ya. Moms gitu kan. Oke, ada apa lagi misalkan? Let's say ada mic di sini. Alright, ada mic. Oh, berarti marketnya siapa ya? Yang beli mic ini siapa ya? Podcast, YouTube, atau apa nih gitu. Nah, itu yang harus dicari tahu tuh. Ya, jadi apa yang ada di depan Anda? Misalkan ini ada kamera nih. Oke, berarti wait. Nah, ini ada kamera nih. Berarti kalau jualan dari nol, saya harus apa nih gitu kan? Niche-nya dulu. Di sebelah saya ada mikroskop nih gitu kan. Buat Anda yang sering lihat tempat saya, ini ada mikroskop nih di sini nih. Ini ada mikroskop. Nah, ini kan mikroskop kayak begini. Nah, ini niche-nya dulu. Ini kan produk nih. So, niche-nya siapa? So, I don't care about the product. I care about the niche. Ya, niche marketnya siapa gitu. Jadi saya akan mencari dulu niche-nya itu siapa. Contohnya jangan itu yang ada di depan saya kalau jualan apalagi nih, Nintendo gitu. Ini gitu, Nintendo gitu kan. Niche-nya siapa? Ini kan gamers. Di depan saya apa lagi nih? Buku apa? Yang literally bener-bener apa ya? Tadi kan udah saya tunjukin tuh game, ada mikroskop, nggak selalu tentang Bonels gitu kan. Itu kan bisnis saya tuh, yang bener-bener saya execute kan. Jadi intinya adalah Anda mesti nemuin dulu marketnya siapa, bukan produknya ya. Ngelihat produk, habis itu marketnya siapa gitu. Jadi ngelihat produk, marketnya siapa. Always kayak gitu. Oke? Nah, kemudian saya akan bikin konten.
saya akan jadi master di situ. Contoh misalkan, ini waktu saya jualan suplemen kemarin, jadi saya punya playlist juga. Nah, saya punya playlist, banyak banget playlist saya. Mana ya? Oh, banyak banget. Nih, ini saya pernah bikin ada 43 video. Nah, ini diet and fitness nih. Nah, saya juga bikin konten kayak begini waktu dulu itu. Sampai saya masuk TV segala. Ya, jadi ini saya bikin konten kayak begini. So, ini mulai dari nol. Kalau Anda dari nol, ini nggak butuh modal loh. Bikin kayak begini Anda cuma butuh handphone. YouTube gratis, upload gratis, ya pakai internet lah. Anda nggak punya internet gitu. Ngafe lah di mana gitu kan, di kedai kopi atau apapun itu, beli kopi satu, teh satu gitu, udah dapat internet buat upload. Jadi nggak ada alasan kalau misalkan gitu. Dan nggak sanggup beli teh, ya jangan bisnis kalau gitu. Kalau Anda nggak sanggup beli kopi atau teh untuk dapetin wifi, jangan bisnis. Oke? Nah, jadi saya akan ngelakuin kayak begini nih. Ini bahkan sempat kayak, mana ya kemarin itu ya? Mana ya kemarin ya? View saya tuh gede-gede dulu itu. Nah, kayak gini-gini nih, ini gede banget nih. Kalau nggak salah. Nah, ini 480 ribu di tahun 2013 loh. So, it's huge. Gitu. Jadi intinya adalah saya akan nentuin dulu marketnya apa. Oke. Men, jangan nanya punya Anda ya. I don't care. Anda mau jualan apapun itu, I don't care. Anda pikirin kayak saya. Ini saya kasih kerangkanya, tugas Anda mikir. Kalau Anda nggak bisa mikir, nggak usah bisnis. Gitu aja. Oke. Jadi tugas Anda adalah mikir ketika saya ngasih kerangka. Pikirin Anda tuh di mana gitu. Jadi kalau saya bilang target market, pikirin market Anda siapa. Jangan nanya, dan kalau barang saya ini marketnya siapa. I don't care. Tugas Anda sebagai entrepreneur kayak begitu. Sekali lagi saya ingetin ya. Oke, so, paham ya? Niche pertama. Kemudian Anda bikin konten seputar niche tadi. Oke, seputar niche tadi. Bahkan saya bikin kayak begini. YouTube ini tahun 2013. Saya di 2013 itu sudah sering masuk. Saya sudah bikin buku diet di 2008. Belum ada sosial media apapun. 2008 saya bikin buku. Disebarin di mana? Ya kemana-mana udah habis itu. Ke Gramedia lah, apalah gitu kan. Saya nggak punya sosial media. Oke? Nggak punya sosial media. Jadi saya masuknya Gramedia. Habis dari situ saya dipanggil, saya masuk ke Twitter. Habis masuk ke Twitter saya masuk, 2009 itu saya masuk ke radio-radio. Habis itu masuk ke Twitter. Karena sudah mulai ada sosial media. 2010, 2011 saya udah di Twitter. Nah, habis itu saya di 2012 saya udah masuk TV. Jadi kalau Anda cek, saya ada di Tonight Show, Sony Tulung, saya pernah di Dr. Oz, saya pernah bikin show sendiri 13 episode di MNC Channel. Jadi udah banyak banget kayak begitu, masuk ke media-media. Karena I know I need, eyeball gitu. Saya butuh orang tahu saya. Jadi nggak sekedar kayak nunggu aja ya. No, saya build konten, saya lempar keluar terus. Hari ini, itu udah mudah banget dan murah banget. Anda bisa pakai Instagram, Anda bisa pakai YouTube, Facebook, dan yang lain-lain. Udah, hajar aja gitu, gak ada masalah. Jadi, flow-nya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kayak begitu, Anda tinggal pakai 3 step profit framework. Buat yang baru join, teman-teman, ini saya baru ngulas fase dimana kalau saya mulai dari nol, tapi sebagai pemula yang benar-benar nol. Gitu. Jadi, saya akan push konten semuanya. Kemudian dari konten itu, tugas saya simple. Kayak yang saya ajarin di sini kan. Di sini ada yang namanya 3 step profit framework. Jadi ada 3 step profit framework. Wah, ini saya buka langsung bisa pas lagi. 3 step profit framework kayak begini. Nah, di sini adalah satu social media yang tadi, exposure. Yang kedua adalah dibawa ke list. Maka saya membangun list saya pertama kali itu di tahun 2008. Itu saya udah bikin list. Jadi semuanya masuk ke list saya gitu dan saya jualan di list saya. Itu kalau Anda mulai dari nol. Jadi biayanya benar-benar murah banget. Banget. Barangnya bisa dropship. Barangnya bisa reseller. Jadi kalau Anda reseller, dropship, I assume Anda baru pemula. It's okay. Nggak ada yang salah. Ya, jadi nggak punya modal sama sekali ya dropship. Begitu aja. Gampang. Oke, so kemudian supaya orang bilang gimana caranya sewaktu kemudian jadi sales door to door, gimana mancingnya. Simple banget sih kalau itu sih. Kemarin saya datang ke tempat fitness dan saya satu-satunya yang punya suplemen fitness. Selesai dan gitu kan. Kayak ini loh. Malah kita ngejelasin ini fungsinya buat besarin muscle, ini buat whey protein, ini buat itu macam-macam lah. Ada kreatin, ada BCAA dan sebagainya, macam-macam. Jadi stepnya seperti itu, sesimpel itu. Nah, sebenarnya sesi kali ini saya pengen bahas yang lebih dalam lagi karena saya pengen upgrade your knowledge, guys. Jadi as my follower, saya pengen Anda itu benar-benar bisa naik kelas gitu kan. Nah, step berikutnya adalah pengalaman saya di tahun 99 jualan suplemen itu reseller dari banyak brand.
ya, reseller dari banyak brand. Jadi saya ngambil di luar negeri, di toko begitu banyak brand saya masukin, saya jual begitu. Tapi itu nggak kuat akhirnya karena palu gada, konsep white sama deep tadi itu nggak kuat. Saya kalau ditanya susu yang terbaik yang mana, wah bingung juga ya. Saya jual susu merek A, merek B, merek C, merek D, bingung juga gitu. Saya nggak bisa ngomong yang ini loh bagus karena ini. Nggak bisa. Kalau saya ngomong gitu barang saya kedua nggak laku dong. Ya kan, jadi saya akhirnya di 2002 itu memutuskan untuk mengambil satu brand. Jadi still reseller, suplemen saya itu bukan brand saya, still reseller gitu. Tapi saya pegang satu brand. Paling nggak Anda bisa pegang wilayah, pegang ini gitu kan. Tapi kalau Anda pegang wilayah, maka Anda akan kena namanya minimum order. Setiap bulannya ada targetnya semuanya. Saya pertama kali pegang begitu, ya lumayan, $5.000 targetnya. Waktu itu sih masih gede banget ya, $5.000 di tahun 2002 itu plus ongkos kirim dan sebagainya gitu kan. 80 juta, 100 juta lah waktu itu masuk gitu ya modalnya Ultimate Nutrition. Yes, itu waktu itu di tahun 2002 gitu kan. Habis itu baru di grow. Nah, kalau misalnya sambil nentuin produk dan niche market, gimana kemudian bahkan build bisnisnya pakai ilmu buku Play Bigger? Belum. Play Bigger itu urusan nanti. Habis ini saya akan bahas buku Play Bigger ya. Kalau follower masih 0, cari dulu follower apa langsung konten? Ya, kalau nggak ada konten, ke follower mau follow buat apa? Oke. Saya nggak ngerti ngiklan YouTube dan sebagainya sih pada tahun-tahun segituan kemarin itu ya, waktu tahun 2003. Saya bikin 2013-an ya, I think. Itu. Pokoknya saya upload video gitu aja, rutin aja seminggu, paling 2 kali, sekali, 2 kali gitu. Waktu itu. Cukup lama sih. Oke, jadi dari situ harusnya udah bisa jualan. Jadi sebasic itu aja harusnya Anda udah. Saya rada aneh kalau melihat orang saya bilang, ini saya baru launching buku. Tadi saya broadcast email kan, kalau Anda dapat di list saya, Anda harusnya dapat email saya. Saya bilangnya begini, saya barusan launching buku nih. Kalau kamu ada di tribe saya atau di list saya, harusnya kamu tertarik dengan bisnis online dong. Karena konten saya tentang bisnis online. Kalau nggak, ngapain lu follow saya gitu kan, aneh banget gitu kan. Nah, bahkan ada orang-orang yang sampai mengatakan bahwa saya tuh nggak punya duit buat beli buku ini. Can you imagine guys? Buku ini cuma 149.000, free shipping, 149.000. Itu adalah kalau Anda hitung-hitung 149.000 itu sudah sangat murah. Anda sekolah udah pasti di atas ini. Nggak bisa nggak, Anda sekolah di atas ini. Ya kalau Anda nggak sekolah, itu lain urusan. Tapi sekarang UMR aja, kalau Anda bagi setiap harinya, itu juga mendekati ini harganya. Tapi apakah Anda buruh? Saya nggak tahu, karena dia nggak ngomong saya buruh atau apapun itu, dia nggak ngomong gitu. Jadi harusnya nggak punya duit. Harusnya nih. Memang benar ada orang nggak punya duit, itu benar. Tapi kalau follower saya, di list saya, dan buat beli buku terus bilangnya nggak punya dana, ini aneh buat saya. Aneh gitu. Karena harusnya 149.000 is very 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 cheap gitu. Dan harusnya Anda bisa cari duit untuk dapetin 1 juta, 2 juta itu harusnya bisa. Gampang gitu. Oke. Kalau menjadi reseller bonel dari nol, gimana menyiasatinya agar nggak ketinggalan sama reseller bonel yang udah jualan dulu dan banyak ulasan di marketplace? Bangun database. Kuncinya cuma itu, bangun database. Mau saya punya list building atau enggak, saya akan tetap ngelakuin bangun database. Ini bukan karena saya jualan ini gitu kan, tapi memang caranya begitu gitu. Kalau Anda mau jualan di online, itu pasti bangun database. Sekarang Anda bisa nggak sih beli barang di Tokopedia tanpa register atau tanpa masukin data sama sekali? Nggak bisa gitu. Mereka juga bangun database. Ada beli barang di Traveloka, tiket gitu. Tetap masukin database. Nggak bisa nggak. Ini semua memang dijalankan seperti itu. Oke. Paket internet aja 200.000. Justru itu gitu kan. Kalau Anda nggak punya itu, Anda bisa ngopi di kafe. Dan habis itu Anda dapat wifi-nya gratis. Kopi mungkin berapa sih gitu kan di kafe-kafe. Teh gitu berapa sih? Paling 20.000 maksimum. Udah selesai. Ya, jadi kalau ngomongin bonel dan sebagainya, ada orang bilang yang, Dan, bonel mana laku sih? Kemarin aja saya barusan upload ini kan, plakatnya Bonels. Ini sudah ada yang dapetin 1 miliar penjualan lewat Bonels gitu. Jadi bisa nggak? Ya bisa, tinggal lu bisa jualan atau enggak. It's always bangun database, mau nggak mau gitu. Tapi kalau ada yang nanya gimana caranya bangun database, beli buku ini. Ya, beli buku ini langsung. Ya. Oke, so saya mau skip langsung ke yang lebih dalam lagi. Oh, saya udah beli tapi kena emailnya yang tadi. Yes, kita email itu memang masih under development untuk bisa segmentasi.
Jadi untuk segmentasi itu belum ada di dalam Tribelio kita. Jadi itu lagi di develop. Kita belum tahu kapan selesainya. Jadi untuk segmentasi itu memang belum ready gitu. Nanti kalau sudah ready akan keren banget. Siapa yang sudah beli dan sebagainya begitu udah ada segmentasinya semua. Itu amazing banget. Tapi kita nggak mau bahas itu. Right? Kita udah almost 20 minutes. Saya mau bahas yang lebih dalam lagi. Oke. Gini, kalau kamu harus mulai dari nol, kamu akan ngelakuin apa gitu kan? So, saya pengen lebih dalam lagi. Oke, listbuildingblackbook.com, masuk ke situ langsung aja. Keren banget bukunya, mind blowing, thank you so much. Oke, saya lanjutin gini. Tadi saya bilang dari sisi pemula banget, followers nol dan sebagainya. Sekarang saya mau masuk yang lebih advance lagi. Kalau saya sudah harus mulai sesuatu dari nol lagi. Oke, yang pengen saya share ini adalah Anda tahu cara pikir saya. Dalemannya kayak gimana sih saya mikirnya supaya Anda tuh paling nggak dapat insight gitu. Saya punya pemikiran dua hal di sini. Oke, dari nol itu Anda nyari duit dari nol, Anda nyari duit untuk makan, atau Anda sudah punya duit untuk makan dan ngebangun bisnis. Karena ini dua hal yang berbeda. Oke, ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, saya akan ngambil yang gampang dulu. Anda cari duit buat bisnis supaya Anda dapat duit, habis itu buat makan. Istilahnya begitu. Maka yang saya lakukan adalah saya akan mencari sesuatu yang tidak banyak kompetitornya. Itu dulu, yang tidak banyak kompetitornya. Ini saya nih. Ini seorang Denny Santoso, bukan Anda ya, by the way ya. Ini seorang Denny Santoso. Maka saya akan mencari tahu apa ya yang nggak banyak kompetitornya. Maka kemarin saya nemunya si Bonels. Waktu saya launch Bonel di tahun 2018, itu kompetitor belum banyak. Belum banyak, literally belum red ocean. Even sekarang aja, meskipun kompetitor sudah mulai banyak, itu masih belum banyak. Nggak semua orang tahu kok essential oil itu kayak apa. Oke, jadi saya lagi memikirkan apa yang saya kerjakan, yang bisa saya besarkan. Target saya itu 100 miliar ke atas. Oke, target saya itu 100 miliar ke atas per year. Yang brand itu bisa jadi punya saya, sehingga saya punya kontrol terhadap produk development-nya. Ya, jadi itu yang saya cari. Oke, tapi harus profitable karena saya mau duit untuk makan. Nah, habis itu saya akan bangun kayak Bonels begini. Jadi Bonels itu saat ini Anda melihatnya masih essential oil, yes. Tapi payung kita barusan tarik ke atas. Jadi ini Bonels bukan lagi merupakan essential oil biasa, tetapi kita brandnya jadi lebih besar, payungnya jadi lebih besar, sehingga nanti ini punya banyak subproduk. Jadi nggak cuma essential oil aja. Essential oil satu hal ini. Tapi kita nanti ada macam-macam. Di sini di sebelah kanan ini ada macam-macam produk development-nya. Saya belum bisa share, tapi paling nggak hopefully November bulan depan kita udah launch satu lagi. Habis itu kalau bisa mulai Januari, Februari itu sudah mulai ada satu pelan-pelan kayak begitu. Jadi kita akan wide dan nggak cuman essential oil aja. Brandnya kayak begitu. Nah, kemudian saya harus mencari sebuah hal yang saya bisa gedein kayak begitu, dan idenya adalah gimana caranya bisa di IPO atau bisa dijual. There is the idea. Kemarin Anda kalau sudah nonton live saya bareng dengan Pak Gema dari Astronaci, beliau S3 marketing ya, keren banget, pembahasannya keren banget gimana caranya bikin bisnis puluhan miliar gitu ya. Di kepala saya harusnya ratusan miliar gitu. Kalau Anda bisnis pelan-pelan, Anda dapat duit cukup untuk makan, 100 juta, 200 juta sebulan gitu. Begitu Anda sudah nginjak 100 juta ke 200 juta itu nggak terlalu ngefek, nggak terlalu kerasa gitu. Karena gaya hidup itu kan tetap ya, gaya hidup itu ya begini-begini aja gitu. Saya bukan seseorang yang suka belanja jam mahal dan sebagainya. Buat saya bahkan nggak pakai jam gitu loh. Jadi I don't like it gitu kan. Jadi gaya hidup saya relatively cukup low gitu. Nah, maka saya akan mencari sebuah bisnis yang bisa dijual profitable, produknya dijual profitable, habis itu company-nya digedein, habis itu company-nya bisa dijual. Itu yang saya cari. Nah, startnya gimana sekarang? Startnya adalah saya mesti mikirin dulu. Jadi kayak ketemu Bonels gitu. Saya mesti mikirin marketnya siapa ya. Nah, ini kita ngomong market size nih. Ini sekilas aja teman-teman. Saya pernah ngurusin fitness ya, suplemen industry gitu. Market size-nya waktu riset itu udah lama sih. Itu sekitar 3 juta orang 3 juta orang di dalam satu Indonesia yang nge-gym.
Ya, paling-paling gede-gede sih sekarang paling sekitar 6 juta lah, 6 juta, 8 juta gitulah. Itu udah lama banget soalnya risetnya. Jadi itu market size dari gym. Sekarang dibandingkan dengan bone nails, itu moms, marketnya tuh moms, middle up moms. Itu marketnya luar biasa besar sih. Ibu-ibu itu gede banget, dan yang bakal jadi ibu-ibu juga gede banget. Kayak Indonesia lebih banyak cewek daripada cowok, dan lama-lama semua juga married punya anak, kebanyakan lah ya. Yang gak married atau yang jomblo gak dapat juga lama-lama juga dapat lah. Saya doain amin gitu ya. Tapi intinya kayak begitu, marketnya tuh gede banget. Jadi di kepala saya kayak harusnya bisa nih ya. So, kalau marketnya udah dapat, udah bisa kayak begitu. Oke, kita garap nih. Kalau kita garap, berapa lama ya kita bisa mencapai size segitu? Kalau misalkan untuk mencapai size segitu, ini kan ngomongnya dari nol nih. Kita ngomongnya dari nol. Bonels itu saya mulai dari nol dengan modal cuma 15 juta. Ya nggak nol-nol banget, karena dari saya gitu kan. Saya modal 15 juta. 15 juta is okay lah buat start new business gitu kan. Ya, habis itu saya jualan, saya bangun sistem resellernya. Kemudian barangnya digedein, dilebarin. Kemudian digenjot iklannya. Planning kita adalah setelah sekian tahun itu benar-benar bisa exit gitu. So ada essential oil yang living. Yes, yang living itu essential oil base gitu. Jadi payungnya itu essential oil. Kalau di Bonels kita nggak berencana untuk payungnya essential oil. Jadi payungnya adalah saat ini perlindungan alami buat ibu dan anak gitu. Jadi apa sih yang masuk di dalam kepala Anda kalau ada perlindungan alami buat ibu dan anak? Itu yang lagi kita bangun. Ya, ini adalah step-stepnya ketika saya ngebangun kayak Bonels begitu. Habis itu saya harus bikin konten rutin. Jadi kalau Anda lihat di Bonels pun, Anda lihat kontennya juga rutin. Kita bikin tim lengkap ya, by the way ya, timnya ya. Yang pertama of course lah, tim itu pasti tentang admin ya. Oke, admin, kemudian warehouse, gudang. Itu yang step pertama gitu. Setelah itu lancar, maka kita mulai membangun sosial media. Karena balik lagi nih, saya sudah punya sosial media. Jadi saya genjot di awal dulu gitu. Ya, kalau Anda nggak punya kayak saya ya Anda bisa pakai endorser. Ya kan? Tapi intinya adalah ini kan ceritanya kalau saya gitu. Maka saya akan genjot di awal, penjualan terjadi, saya hire orang langsung ya by the way ya. Karena saya nggak mau packing. I don't have time untuk packing dan sebagainya. Habis itu mendingan saya live begini daripada saya harus ngabisin waktu untuk packing. Oke. Nah, setelah dari konten sosial medianya jadi, pelan-pelan kita mulai iklan. Kita mulai cari produk winning kita yang mana. Anda harus tahu produk winning kita itu yang mana. Kita macam-macam produk winning kita, ada caffeine flu, ada immune booster, ada kayak deep sleep, ini bantu orang untuk tidur lebih enak gitu kan. Jadi itu yang akan diiklanin. Yang nggak terlalu itu kita selipin doang. Ya, jadi kita udah mulai masuk ke strategi kayak begitu. Nah, sambil kita recruiting. Nah, kemarin kita juga ngitung tuh kayak oke, kalau kita mau ekspansi online atau ekspansi offline. Nah, kayak gitu itu dihitung semua, teman-teman. Jadi bukan bisnis itu dijalanin aja, bukan kayak begitu, tapi dihitung kayak kita mau ekspansi itu mau seberapa omsetnya. Kalau misalkan kita mau nyampe omset 10 miliar setahun, itu berarti istilahnya apa ya? Kalau misalkan 10 miliar setahun, inventory-nya itu berapa gitu. Berarti kan 1 miliar per putaran sebulan. Kalau 1 miliar per putaran sebulan, berarti sebulan tuh kamu butuh inventory dan cash-nya itu berapa untuk nyetok barang sehingga bisa diputar jadi 10 miliar setahun gitu. Kita bukan mengincar segmen lower dan yang living karena kan nanti payungnya beda. Kita nggak mau ke essential oil-nya, kita mau ke perlindungan alami buat ibu dan anak. Itunya, oke. Nah, kurang lebih itu gambarannya. Jadi itu sampai jadi. Saya pengen diskusi sedikit. Tentang ini dulu. Flow-nya kayak gimana? Ini tadi yang baru saya sampaikan ini ada yang kurang jelaskah buat Anda? Karena saya pengen nge-share. Ini baru step kedua ya. Maksudnya saya masih punya satu bisnis lagi yaitu Tribelio. Nanti lagi saya akan share mindsetnya seperti apa. Bonels bikinnya pakai partner lah. Pakai partner lah. Kok Denny dapat big plan idenya dari awal atau dapat big plan-nya setelah ketemu Bonel? Ini untuk Bonels. Kalau untuk Bonels saya ketemu barangnya dulu ini. Ini benar-benar jujur saya ketemu barangnya dulu di kelas. Makanya kenapa saya suka bikin kelas karena akan ketemu entrepreneur yang bisa jadi partner. Dari 15 juta produk dan omset 10 miliar, makanya butuh bertahun-tahun kan, nggak bisa instan banget kecuali disuntik lagi. Saya mulai ini di 2018 awal gitu. I think this year kita udah lebih 10 miliar. This year kita udah lebih gitu.
Ini gue Denny bikin bisnis makin panas aja. Yes. Oke, bahas dulu yang ini dulu. Habis itu saya lompat ke topik yang berikutnya. Merek brandnya suplemen kode ini apa? Ultimate Nutrition ya. Nih. Nah, ini Ultimate Nutrition. Oke, untuk melakukan market research, apakah pakai lembaga riset atau sendiri? Kemarin sendiri, dari tim saya sendiri yang lakuin. Ya. Produk dulu apa market dulu? Dua-dua bisa. Kalau buat saya, dua-dua bisa. Saya produk dulu, habis itu nyari market tuh saya bisa. Tapi lebih gampang kalau Anda ketemu marketnya dulu, baru nyari produknya. Sebenarnya gitu. Karena kalau begitu nemu produk, terus nggak tahu jualannya, nggak laku juga. Sampai omset berapa baru mulai reseller. Langsung saya. Langsung. Flow-nya yang mana yang diperjelas? Bonels nggak mau jadi essential oil, tapi maunya jadi pelindungan natural untuk anak. Ini namanya positioning. Yes, brand positioning kita di sana nanti. Oke. Jadi itu cash flow ya. Jadi ini bisnis yang cash flow ya. Jadi akhirnya ya ada profitnya, di bisnis itu ada profitnya. Ini bisnis yang cash flow. Jadi kalau saya mulai dari awal, saya akan balik lagi. Kalau ditanya lagi, ini mungkin baru teman-teman baru banyak yang join ya. Kalau saya harus mulai lagi dari nol, saya bukan Anda, by the way. Maka saya akan mencari bisnis yang nggak red ocean, yang blue ocean, yang bisa saya gedein, yang bisa saya exitin, saya bisa jual. Kalau bisnis itu nggak bisa saya jual, saya nggak mau bisnisin. Mikirnya gitu. Itu adalah lesson learned buat saya. Pelajaran setelah ketemu dengan orang-orang luar biasa kesana kemari, mereka pasti akan jual, IPO, diinvest, kayak gitu. Mikirnya always kayak gitu. Butuh profit berapa baru hire admin? Kalau saya kemarin langsung. Karena begitu saya kalau jualan sudah tahu, saya pasti laku, udah gitu. Itu mindset saya. Ini kita kalau ngomong law of attraction dan mindset dan sebagainya, saya kalau milih produk untuk dijual, udah pasti laku, gitu aja. Oke. Jadi, ketika saya jualan list building mastery, ini dalam waktu 2 hari kemarin, on weekend, kita revenue udah di atas 200 juta. On weekend. Udah pasti laku. Kalau saya jualan barang udah pasti laku, itu istilahnya kalau Anda nanya mindset, itu kepedean saya di situ. Oke. Ketika saya jualan ini, hari pertama saya profitable. Hari pertama saya udah profitable. Because I know how to sell, man. Gitu. Jadi makanya saya udah jual banyak macam ya. Saya udah jualan ini door to door. Benar-benar door to door. Bawa tas besar keliling gym-gym di tahun 2099, di tahun 99, sorry. Ya, itu sudah ngelakuin. So I know how to do it. Barang fisik, oke. Barang digital sekarang lagi jualan Rebelio. Itu juga lumayan. LBM ini semua barang digital, I know how to do it. Revenue kita udah lumayan, miliaran juga. Terus kalau misalkan barang kelas, seminar, saya tahu cara jualannya juga. Kelas saya paling premium di Indonesia, pesertanya juga gede. Jadi banyak barang saya udah jual semuanya. So I know itu. Jadi kalau ibuku banget selalu berpikir apapun yang dia jual pasti laku. Nah, itu mindset. Gimana biasanya kalau masih nggak yakin? Mulai aja dulu atau yakin dulu? Yakin dulu. Yakin tuh berawal dari sini, nggak pakai modal. Kalau Anda nggak yakin ya nggak bisa. Udah gitu aja. By the way, apa yang nggak bisa dilakukan oleh Denny Santoso? Maksudnya gimana? Ukuran apa sampai tidak bisa dijual atau dibesarkan bisnisnya? Kalau misalkan saya harus, gini, kalau restoran, saya nggak akan mau buka restoran. Ini kalau saya ya, bukan Anda ya. By the way, disclaimer ya, bukan berarti restoran jelek atau enggak. Saya nggak akan mau buka restoran kecuali saya franchise. Gitu. Kalau saya harus masuk ke F&B, saya mikirnya adalah gimana caranya saya bisa jadi kayak Baba Raffi. Kemarin ngundang Hendy Stiono kan, atau Doni, Sour Sally, dia punya gulu-gulu dan sebagainya. Which is langsung boom, gede begitu. Kalau saya harus masak sendiri satu-satu, no way man. Nggak gede. Habis waktu saya. Ngomongin pas ruginya, ntar kapan-kapan ya pas ruginya ya. Gitu. Kalau pakaian, saya nggak terlalu suka pakaian. Bukan passion saya gitu, maksudnya. Bukan passion saya. Ya, jadi saya suka barang yang kayak begini dan bisa didistribute kemana-mana. Pakaian tuh ribet buat saya. Orang itu mesti kayak ngelihat bagus gak ya, stoknya mati. Kalau ini satu produk, saya di tahun pertama itu cuma punya 4 SKU. 4 SKU itu omset udah di atas 100 juta. 4 SKU. Itu di bulan pertama, by the way, teman-teman. Di bulan pertama, I think kita mencapai berapa ya? I think bulan 1 atau bulan 2 itu udah nyampe 100 juta lebih sih. Gitu. Jadi, saya mencari kayak gitu. Sementara kalau saya jualan fashion, SKU-nya ada banyak. Kalau cuma jualan 4 kan susah ya. Mungkin sepatu bisa, tapi habis itu capital saya akan macet di size. Kalau sepatu, ada size
30, 31, 32 gitu kan. Pusing buat saya nggak mau kayak begitu-begitu, ribet. Oke. Nah, kalau mulai dari nol, mending affiliate aja sih menurutku. Ini kan ngomongin tentang saya nih. Kalau saya affiliate sudah main, kesana kemari ceper-ceper gitu juga udah main sih. Problemnya satu, affiliate. Saya nggak bisa jual bisnisnya. Itu loh. Makanya ini kalau saya, by the way teman-teman, ini kalau saya. Oke, bagaimana kalau parfum cari Blue Ocean? I don't know. Kamu yang masuk ke parfum kamu harus tahu. Aku nggak tahu. Oke. Nah, manajemen cash flow gimana? Every time buat bisnis, sisanya saya digaji. Jadi di bulan-bulan awal, di tahun-tahun awal di Tribelio, gaji saya tuh UMR, men. UMR lebih dikit di Bonels. Ya, jadi UMR bener-bener literally UMR. Nggak lebih dikit doang gitu. That's it. Itu kalau di situ. Jadi saya nggak ngambil gaji yang gede-gede banget gitu. Koden kaosnya dijual kah? kaos ini Anda bisa beli kalau Anda beli list building black book, itu ada pilihannya, Anda bisa beli kaos ini. Ya, income datang dari action bukan dari belajar. Jadi sama kayak ini, income datang dari action bukan dari belajar gitu ya. Jadi bookmarknya buku list building black book gitu. Di belakangnya ada, kelihatan nggak sih? Ada anti chicken mindset. Ya, jadi lebih baik belajar menjual atau belajar membuat produksi? Wah, ya saya sih menjual dong. Anda lebih kenal Apple atau lebih kenal Foxconn? Ya kan? Kalau Anda ngerti bikin produk, Anda jadi Foxconn. Anda jadi Gorilla Glass-nya si Apple gitu. Tapi brand Apple lebih mahal, men. Karena dia bisa jualan. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Ini pertanyaan banyak tapi ini lanjut dulu. Nah, karena saya sudah pernah jualan semua hal, mulai dari barang fisik, saya jualan properti juga pernah, habis itu jualan jasa juga pernah, jualan seminar juga pernah, oke. Yang belum goal banget buat saya adalah jualan software. Maka dari itu kemarin saya belajar ke Russell, itu belajar ClickFunnels. Saya belajar gimana caranya jualan software. In term of gimana ya? Secara general saya belajar jualan semuanya sih ke Russell kemarin. Cuman saya melihat bahwa potensi platform itu luar biasa besar. Nah, pemikiran saya simpel kayak gini. Di tahun-tahun zaman dulu, zaman tahun 1900, kalau Anda punya tanah, maka Anda jadi landlord. Lahir kaya, mati kaya. Itu kalau di tahun-tahun 1900. Di tahun 1920-an, 30-an, itu era industrial. Mesin-mesin besar begitu. Oke. Nah, maka kalau Anda punya pabrik, Anda lahir kaya, mati kaya. Selesai gitu. Tapi kalau enggak, ya Anda bisa punya pabrik, tapi usianya harus udah kayak 80 tahun baru punya pabrik gitu-gitu. Jadi, lama banget. Nah, kemudian di tahun 1940 ke 50, itu muncullah distribusi. Jadi kayak Walmart dan sebagainya gitu. Oke, distribusi. Itu kayak kalau di Indonesia itu munculnya Indomart, Alfamart, Carrefour gitu-gitu. Nah, itu kalau di Amerika tuh tahun 1940, 50-an segituan. Oke, jadi era-era distribusi. Nah, kemudian di tahun 1970-an sampai 80-an itu era-era teknologi. Jadi komputer tuh munculnya di sana. Ya kalau Anda lihat IBM itu kan tahun 60 akhir ke 70-an ya kalau nggak salah ya. Baru setelah itu era-era software, yang software buat corporate. Microsoft lahir di situ. Oke, Apple tuh di 70-an. Microsoft I think di akhir 70-an, 78 kalau nggak salah. Itu Microsoft gitu. Oke. Nah, kemudian di tahun 1990-an itu era informasi. Maka Google itu munculnya di situ. Oke, jadi Google munculnya di era informasi masih berantakan, dia bikin sebuah platform namanya Google untuk organize information. Nah, di tahun 2004, awal-awal, pertengahan 2000-an, itu era platform sampai hari ini. Jadi era platform itu berarti munculnya platform-platform kayak Facebook, Friendster, MySpace, ya kan? Ada Uber. Di sini mulai muncul ada Gojek, ada Marketplace, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Tiket.com. Itu era platform. Nah, kuncinya apa sih? Tahu era kayak begini? Kuncinya adalah kalau Anda bisa bikin bisnis sesuai dengan eranya, itu akan jadi kalau jadi ya kuncinya ya, Anda akan luar biasa gede banget. Kalau jadi, gitu. Oke. Nah, itu alasan kenapa saya membuat Tribelio. Jadi, saya mikirnya adalah, saya harus bikin platform. Bukan sekedar cuma bikin software, bikin platform gitu. Gak gampang.
Gampang nggak? Enggak, setengah mati, men. Setengah mati. Dan platform itu paling sulit. Platform adalah paling sulit. Karena harus akuisisi banyak user, bener banget. Harus akuisisi banyak user. Dan nggak ada income-nya di awal. Makanya saya nanya tadi, Anda bikin bisnis untuk cari duit buat makan atau enggak? Kalau buat makan, Anda bikin kayak Bonels. Oke, yang bisa di-skill kayak begitu. Kalau nggak buat makan, Anda bikin kayak punya saya. Makanya sekarang zaman-zaman startup digital begitu. Nah, platform ini gede. Makanya kalau Anda perhatikan sekarang, di Indonesia, terkaya termuda di Indonesia masuk majalah Forbes. Itu platform. Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Traveloka. Nah, dari situ saya baru kayak mikir, oke, berarti saya harus bikin platform. Platformnya di bidang apa? Saya ngertinya digital marketing. Saya udah 12 tahun berkecimpung di digital marketing. Background saya juga IT. Saya bukan programmer by the way sekarang. Dulu iya saya programmer. Tapi saya harus bikin platform. Nah, ketika ngomongin platform kayak begini, ya, ketika ngomongin platform kayak begini, goalnya adalah kalau kita ngomong secara numbers ya, kayak mau bisnis tuh mau segede apa sih gitu. Kalau ngomongin tentang Travelio, kalau bayanginlah kayak Tokopedia begitu. Sekarang value-nya udah berapa itu? Udah triliunan ngomongnya. Kita nggak ngomong cuma kayak 100 miliar, 200 miliar, ngomongnya udah triliunan begitu. Challenge-nya Tokopedia, saya analisa kemarin, challenge-nya Tokopedia adalah Tokopedia akan berada di Indonesia. Ya kan? Kemudian, kalau platform kayak Gojek, itu juga di Indonesia. Gojek sudah mulai ekspansi ke luar negeri. Nyari operational di sana, udah di-operate kayak begitu, itu mulai bisa. Tapi kalau misalkan e-commerce, itu agak susah. Karena e-commerce itu butuh produknya, ngumpulin merchant tuh gak gampang gitu. Masih lebih gampang ngumpulin ojek karena ada pangkalannya, ada asosiasinya, udah ditembak di sana, kekumpul semua gitu kan tiap kota gitu. Tapi kalau merchant, orang yang mau jualan itu lebih banyak gitu, lebih kecil tapi banyak banget. Jadi untuk kayak Tokopedia, Bukalapak pindah atau ekspansi ke luar negeri itu nggak gampang. Maka saya mikir orang-orang terkaya di dunia, Amazon misalkan, itu dia bikin infrastruktur. Amazon itu bukan toko buku ya. Toko buku itu mulainya. Tapi sekarang dia infrastruktur dari semua bisnis. Bahkan kalau Anda nonton Netflix, itu engine-nya itu Amazon. Amazon Web Service namanya, di bawahnya semua. Alibaba bisa gede gini. Bukan cuma Alibabanya loh. Anda kalau buka ekosistemnya Alibaba, itu gede banget. Ya kan, ada Alipay dan sebagainya. Tapi bawahnya tuh gede banget bisnisnya itu. Nah, saya mikir orang-orang yang terkaya-terkaya di dunia itu kayak begitu ternyata. Kalau Anda lihat terkaya di Indonesia siapa? Bukan Jarum sebenarnya, BCA kan yang bikin gede banget. I think sekitar 60% kekayaannya dari BCA. Tapi BCA itu yang bank paling gede di Indonesia gitu. Ya ada BRI dan sebagainya sih. Tapi BCA at least ya megang dananya orang gede banget gitu kan. Jadi selalu infrastruktur kayak gitu yang bisa gede banget. Brand bisa nggak? Bisa. Salah satu yang gede itu apa sih kemarin LM apa namanya VH ya, LMVH ya, yang punya brand LV apa itu kan banyak brand jadi satu, orangnya juga terkaya di dunia. Jadi kalau mau masuk ke sana nggak bisa sekedar kita cari produk terus dijual terus buka restoran berharap bisa ke sana. Ini by the way bukan untuk Anda ya, disclaimer, ini pola pikir yang saya pikirin gitu loh. Nah, berarti saya pengen sebuah platform itu satu. Saya ngertinya di bidang digital marketing, karena udah 12 tahun lebih. Kedua adalah, saya harus bisa ekspansi ke luar negeri. Karena kalau di Indonesia saja, Indonesia itu cuman berapa? 270 juta jiwa. Cuman itu. Dunia itu 7 billion. Dan Facebook sekarang, I think 2,5-3 billion user. Hampir separuh dari dunia itu pakai Facebook. Makanya Facebook jadi terkaya gitu kan, salah satu terkaya gitu. Nah, maka dari itu, yang saya lakukan adalah, ya udah bikin platform di digital marketing yang bisa diekspansi ke luar negeri. Planningnya kayak gitu. Kalau saya ekspansi ke luar negeri, itu nggak ada kesulitan apa-apa. Saya nggak butuh ojeknya, saya nggak butuh merchantnya yang gimana-gimana. Cuman langsung aja pakai platform itu diiklanin di luar negeri, jadi gitu. Harusnya sesimpel itu. Di kepala saya sih sesimpel itu harusnya. Ya, jadi tinggal cari orang-orang kayak saya di luar negeri, udah, dan gitu. Nah, itu adalah gambaran saya dengan Travelio. Apakah modalnya gede banget? Oh, modalnya gede banget. Spending kita itu gede, ratusan juta setiap bulan. Jadi kalau Anda perhatikan di Travelio, kenapa saya bikin list building mastery, saya kasih buku kayak begini. Itu adalah usaha kita untuk create revenue sebelum pakai investor.
Kalau pakai investor, simple kok yang dicari mereka. Tadi ada beberapa teman yang nyari investor. Investor tuh nanya, penggunamu tuh udah berapa banyak dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Oke. Dan kalau masih di awal-awal terus kita pakai investor, ya abis. Anda perhatikan kayak Tokopedia, si William Tokopedia. Itu di awal dia aja tinggal 30%. Saya nggak tahu dia atau dia dan partnernya ya, tapi dia aja tinggal 30%, sisanya diambil investor. Atau yang 70% udah diambil investor duluan. Jadi 30% dibagi dia sama si Leontinus ya. Nah itu, jadi saya nggak mau di situ. Saya ketemu banyak investor karena banyak temen juga. Terus saya nanya, saya nggak mau kayak William, saya nggak mau. Nah karena nggak mau, karena memang temennya banyak gitu kan. Saya dikasih tahu, tractionmu mesti begini, baru orang tuh interested loh. Kalau kamu nggak bisa dapetin traction kayak begitu, berarti ya sahamnya akan habis diambil oleh investor. Nah, kemudian saya mikir, oke, kalau begitu saya harus cari duit duluan, apapun saya lakukan untuk cari duit duluan. Anda tahu kenapa saya berhenti di digitalmarketer.id dan bikin Tribelio? Karena saya punya mimpi ekspansi kayak begitu. Yang angkanya itu, bandingannya Tokopedia di Indonesia aja, itu sudah triliunan. What if kayak Tokopedia dan bisa ekspansi ke banyak negara? Angkanya itu udah kayak, it's crazy gitu angkanya gitu kan. Daripada saya harus ngajar terus, digitalmarketer.id. Saya suka ngajar by the way. Tapi kan capek ya setiap ngajar-ngajar begitu kan. Jadi itu nggak scalable. Jadi kalau ditanya, kenapa masih ngajar? Ya saya suka, satu hal saya suka. Tapi kenapa nggak saya teruskan? Karena nggak scalable gitu. Makanya I built this one. Nah tetapi, materi DM Elite itu benar-benar luar biasa. Karena bahkan sekarang saya memberikan consulting, coaching kayak begitu-begitu ke company-company besar begitu juga angkanya juga lumayan ratusan juta begitu dan materinya DM Elite. Ya kan? Jadi ketika ngebangun Tribelio, saya nggak boleh pakai investor terlalu dini. Terlalu dini saham saya habis, jadi saya kerja habis lah gitu. Maka saya harus gede dulu. Tapi gede dulu ini nggak ada duitnya karena duitnya dari mana coba? Subscription ya kecil-kecil aja gitu kan. Maka saya harus mencari cara apapun saya lakukan untuk bisa bikin ini tetap floating, tetap hidup. Maka saya ngajar DM Elite lah, consulting lah, bikin LBM dan sebagainya. Kasih value. Omset Anda naik, Anda nonton YouTube saya, omset Anda naik. Which is ya win-win lah ya. Anda naik, saya jadi dapat income juga. Income-nya nggak ada yang saya ambil by the way. Saya mengambil ini income dari Tribelio itu masih nol. Makanya saya bilang tadi kalau Anda butuh makan, jangan bikin kayak begini. Nggak bisa, nggak tahan. Karena ini udah setahun setengah dan belum gitu kan. Nah, tapi abis itu ini bisa grow. Kita udah kalau Anda sekarang pakai Tribelio itu benar-benar sudah lancar banget, nggak kayak pertama-pertama. Sekarang udah kayak lancar aja gitu. Cuma desainnya belum nice. Kita lagi update terus. Hopefully akhir bulan ini ada desain baru. Kita nyebutnya Tribelio versi 2 gitu. Ya, jadi stepnya seperti itu. Nah, nanti begitu ini sudah lancar, baru kita ngomongin, sebentar lagi kita akan ngomongin user traction. User traction. Jadi berapa banyak user yang akan pakai. Itu kita bisa lihat itu naik terus. Jadi mulai September aja kita sudah naik kayak luar biasa begitu user traction. User kita sih sekarang masih di angka 140 ribuan user. Harapan kita sih dengan diperbaiki ini semua, kemudian kita lakukan strategi akuisisi yang akan kita luncurkan nanti. Hopefully sih bisa nyampe 1 juta as soon as possible ya. At least less than 1 year bisa nyampe 1 juta sih target kita. Begitu 1 juta itu investor udah antri. Ya, jadi begitu 1 juta itu investor udah antri. Intinya di situ. Target saya sih habis itu baru kita genjot lagi. Nah, sekarang Anda paham, kalau saya mikirin bisnis, itu mikirnya kayak begitu. Kalau kenapa saya bikin Tribelio adalah karena kalau dari sisi saya nih, saya pengen skill-nya gede banget gitu. Masa sih nggak ada orang dari Indonesia yang bisa bikin platform yang dipakai di luar negeri yang jadi kayak skill gede sih? Saya pengen ke sana. Bisa nggak? Iya, doakan bisa gitu kan. I believe I can gitu kan, tapi ya doain bisa gitu. Ya jadi balik lagi sekarang. Bisnis kalau awam banget, tadi ada baru ada banyak yang join ya. Kalau Anda yang mulai dari nol banget, follower nol banget, saya tadi udah share. Nanti Anda tinggal putar ulang aja video ini, yaitu Anda dengan bikin konten dan sebagainya, pakai materi yang ada di sini. Ini dari nol banget gitu. Tapi kalau misalkan Anda sudah kayak saya, maka saya akan pilah menjadi 2, yaitu Anda mau cari duit buat makan. Remember, saya pakai ini aja cuma digaji UMR lebih gede dikit gitu ya. Dan saya nggak demo. Ya, itu benar-benar UMR doang gitu. Nah, kemudian kalau memang sudah punya duit dan mau skill gede, maka bikin yang kayak tadi, kayak Tribelio begitu. Platform apa yang bisa dibuat besar banget gitu. So
Itu yang ada di kepala saya. Jadi kalau Anda nanya, Dan milih bisnis gimana? Bisnis yang enak apa? Wah, susah kan jawabnya kan. Kalau Anda jadi saya sekarang gimana jawabnya? Dan bisnis yang enak apa? Buat saya ini enak sih. Buat saya ini enak. Buat saya, Tribelio menyenangkan buat saya. Enak nggak? Nggak ada duitnya. Gitu. Jadi, kurang lebih gitu. Any question teman-teman? Saya pengen, biar nggak saya one way terus. Any question? Seputar ini dulu ya, jangan kemana-mana ya. Seputar ini dulu. Biar topiknya nanti kalau saya upload ke YouTube itu jadi ini. Oke. Ya, kalau ada udah beli ini yang dari pemula banget tuh di sini. Ya, ini dari pemula banget. Kalau misalkan Anda sudah ini, tinggal tonton video ini aja. Kalau sudah pernah ditipu dalam bisnis ya sering lah. Ini dulu guys, ini dulu. Oke. Salam dari Ambarawa, salam balik. Kalau ngomongin ditipu dan kerugian dan sebagainya itu kita bikin di video yang berbeda aja nanti. Multi level yang memiliki aplikasi digital udah jadi jalan terbaik di masa sekarang. Gimana menurutku, Denny? Sama seperti yang saya bilang tadi, saya nggak bisa jual the company. That's the problem. Saya nggak bisa jual the company. Gitu. Kita bahas ini dulu ya, guys. Jangan kemana-mana gitu ya. Gimana cara ngilangin takut buat action? Takut ditolak. Udah pasti ditolak gitu aja. Ya, udah pasti ditolak. Jadi, gak apa-apa, hajar aja. Ditolak terus kan lama-lama kebal. Hajar aja, terus aja gitu. Saya nggak mau bahas bisnis Anda ya. Saya nggak mau membahas bisnis Anda, by the way. Ini beberapa nanya bisnis Anda. Saya nggak mau. Kali ini saya bukan Q&A tentang bisnis Anda. Kali ini tentang topik ini dulu. Gimana kalau Denny Santoso bikin bisnis dari nol? Tadi saya udah share. Dari situ ada pertanyaan nggak yang Anda nggak ngerti atau kurang paham itu sebelah mananya? Itu dulu. Saya nggak mau menjawab bisnis Anda dulu. Kalau platform itu agak sulit. Russell pakai strategi apa kok platformnya sukses segitu? Semua yang saya lakukan. Kan saya belajarnya di Russell. Semua yang saya lakukan. Jadi dia itu punya kelas tuh banyak banget teman-teman. Saya juga baru tahu. Dia bisa bikin mini mastermind, mini coaching, apapun itu. Jualnya tuh gila banget. Jualnya itu kayak $2.000, $5.000 kayak gitu. Gila banget sih jualannya. Di Indonesia saya jual list billing mastery 1.800.000. Kayak wah, ngos-ngosan juga nih 1.800.000 ya. Russell jualnya $2.000, 1997 kayak gitu. Dia tuh jualan kayak gitu tuh banyak banget ternyata. Nah, habis itu begitu sudah berhasil, dia bikin event, dia bikin award kayak tadi ada plakatnya segala gitu. Jadi sudah exactly the same. Mental atau modal mana lebih penting? Mental lah. Misalnya target gak tercapai, itu ganti bisnis atau tambah durasi waktu. Saya harus tahu dulu dong, gak kecapainya karena apa. Karena tidak semudah kayak tahu-tahu gak kecapek ganti gitu. Why? Kemudian ini trial period Tribelio sampai kapan? Nggak ada trial loh, kita langsung aja pakai gratis. Ini dulu guys, topik dulu. Kalau Denny ada kendala perang harga, apa yang Denny lakukan? Saya harus tahu dulu perang harganya karena apa. Bonels itu saingan yang lebih murah juga banyak. Tapi yang lebih mahal juga banyak. Kita stick di value kita. Orang-orang akan pindah ke sana, ke yang lebih murah, coba-coba, habis itu kurang bagus ya balik ke kita kok. Karena harga saya udah cukup ekonomis harusnya. Jadi kalau Anda perang harga gara-gara ini, balik lagi topiknya sesuai dengan kali ini ya, kalau saya bikin bisnis ya. Kalau saya punya kayak begini, perang harga, itu barang saya apa sih yang perang harga? Paling Bonels ya, karena saingannya doang. Merek lain juga, bukan dari Bonelsnya sendiri, tapi dari merek lain gitu kan. Kalau dari kayak list building begini, mau perang harga sama siapa? Nggak ada men. Jadi saya create sesuatu yang benar-benar kayak punya saya sendiri. Anda lihat aja, punya saya sendiri gitu. Pada ini bukunya bahasa Indonesia, itu list building bukunya bahasa Indonesia. Bagaimana pembagian modal antara biaya produksi dan marketing? Di awal, all out saya marketing semuanya, as long as produksinya nggak kehambat, gitu. Jadi it's an art gitu sih kalau saya nggak pakai yang gimana-gimana, nggak pakai yang nanti kalau sudah jadi kayak Bonels gitu kita punya. Jadi kayak biaya marketing kita tekan di angka kayak 10% misalkan atau 12% gitu, itu ada. Tapi kalau di awal nggak, everything for marketing selama produksinya tidak terganggu, mencukupi demand, jadi nggak sampai nyetok. Jadi mesti balancing gitu. Tribelio go to China ekspansi join Jack Ma Amin. Yes, atau join Mark Zuckerberg juga bisa. Oke, bagaimana kalau dia mulai bisnis dari nol? Apakah bisnis yang lama ditinggalkan dan fokus pada bisnis yang baru? Loh, ini kan ceritanya dari nol itu kan bener-bener ya udah fokus di situ gitu kan. Kalau yang lama ditinggalkan atau enggak? Punya saya sih udah jalan ya kemarin ya.
Rebelio apa sama fungsinya seperti tool email marketing yang lain? Jawabannya adalah enggak, kita lebih lengkap. Karena kita punya social media. Email marketing yang lain tidak punya social media. Mulai dari nol, unik, pandemi, bagaimana buka mental blocking internal atau eksternal, itu internal lah. Ya kalau Anda believe bahwa pandemi itu merusak segalanya, merusak potensi dan sebagainya, ya Anda nggak bakal bisa jalan gitu aja. So, Anda mesti paham benar-benar bahwa semuanya dimulai dari mindset. Tapi saya nggak mau ngebahas mindset sih. Kalau saya reseller Bonel, harus buat value dari saya sendiri kah? Sebaiknya begitu. Kalau Anda memang mau besar ya. Kadang-kadang itu orang tuh dikasih jadi reseller Bonel, itu ngerasa bahwa, oh orang lain laku, saya join jadi reseller. Tapi begitu jadi reseller, tidak melakukan bisnis dengan proper. Istilahnya begitu. Kayak berharap upload aja udah laku. Nggak kayak begitu, men. Ya, jadi Anda benar-benar harus kayak create real business. Saya jualan suplemen. Bentar ya, saya cari di YouTube ya. Di ini ya. Di Google Sportino Magazine. Nih, saya balik nih. Saya lagi search namanya Sportino Magazine ini dari 2004 kalau nggak salah. Saya bikin majalah kayak begini loh. Ini konten saya sebelum adanya email sosial media. Ini punya saya semua nih. See? Sportindo.com magazine. Ini muka saya di sini. So, saya bikin konten kayak begini, majalah. Dulu malah majalahnya namanya bukan Sportindo. Nutris namanya. Nutris Magazine. Masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada. Nutris tuh kayak sebentar doang sih kemarin. Nutris Magazine gitu. Habis itu kita ubah nama jadi Sportindo tadi. Nah, begitu. Oke, kita juga punya dulu Ultimate Body Contest. So, kita ada Ultimate Body Contest. Dulu kita juga punya ini sih. Nah, ini acara kita nih. Ini acara kita semua. Like literally semua nih acara kita. Ini Anda lihat nih ada logonya Ultimate Nutrition juga kan. So, this is our event. Ultimate Body Contest namanya aja Ultimate gitu. 2019 kan ini tahun lalu gitu. So, kita bikin setahun itu di 27 kota. Bahkan pernah, ini 2018 gitu kan. Bahkan kita pernah satu hari itu di 2 kota. Kita spread semua timnya. Jadi, kita ngelakuin bisnis tuh gila-gilaan loh. Ini 2012 juga masih ada nih. Ya kan, 2012. Kita mulai ini di 2007. Saya nggak tahu masih ada nggak ya 2007. Ini 2013. Crazy, right? Kita sampai bikin ada namanya new kategori di Olympus. Jadi kita punya kategori-kategori macam-macam sih. Jadi kita hajar itu mulai dari yang newbie banget, badan elemen sampai badan yang atlet. Jadi kita punya kelas-kelasnya begitu. Wah, cewek-cewek juga pada ikut. Nah, cewek-cewek ikut nih. Banyak cewek-cewek. Gitu. So, ya kurang lebih kayak gitu. So, kita ngelakuin itu bener-bener all out banget. Bahkan ini brand bukan punya saya loh. Kita ngelakuin all out banget loh. Bikin event, bikin konten gitu kan. Jadi, sometimes people itu kayak maunya enak, maunya gampang gitu. Jansen, kalau ketemu produk bagus dari nol, mending langsung OEM atau jadi reseller. Kamu bisa jualan nggak? That's question. Kalau kamu bisa jualan, itu langsung OEM. Kayak ini. Kalau bisnis dari nol itu modalnya berapa? Nah, kalau saya bilang tadi dari nol itu yang pertama tadi, nanti putar ulang ya video ini ya. Itu dari nol, modalnya nol. Oke, modalnya nol. Berapa lama tahan tidak ambil profit? Selama Anda masih bisa makan. Usaha F&B bisa termasuk ke dalam cari duit untuk makan atau tidak? Ya harusnya bisa kalau F&B ya. Rebelio fungsinya apakah sama dengan fanpage untuk mengumpulkan leads? Fanpage bukan untuk leads ya. Rebelio itu kayak Facebook group. Kalau Anda lihat, adik saya juga barusan buka gym ya kemarin di Malang ya. Itu salah satu gym yang cukup besar gitu. Dalam waktu seminggu aja udah separuh capacity full kita, which is amazing sih. Suplemennya untuk apa? Pembentukan muscle. Daya tahan tubuh juga ada kita. Can you imagine pertama kali kemarin waktu tinggi-tingginya itu saya waktu masukin semua SKU-nya itu kita sampai punya 100 SKU loh. 100 SKU barang. Habis itu kita cut sih sampai akhirnya 50 sih. Karena variannya terlalu gila banget sih. 2007 saya masih kelas 1 SD. Pak, jual dari nol marketplace apa sosial media? Kalau sekarang sih semuanya ya. Yes, kalau sekarang suplemennya dilepas atau dijual, saya udah jual sih.
Saya udah jual, lagi proses. Kemudian di 3 step profit framework bilang show the how, sell the what, itu step 2. Russell bilangnya how-nya dijual, itu step 3. Makanya saya sama Russell belum tentu sama persis kok. Kok tadi kok bilang Bonel langsung reseller, itu kenapa? Kenapa nggak branding dulu? Lah bisa jualan ngapain branding dulu? Kan butuh cash flow saya, nggak butuh branding, saya butuhnya cash flow. Begitu laku sambil dibangun brandnya. Bahkan sampai sekarang aja brandnya lagi dikuatin terus gitu kan. Pindah ini, brand positioningnya dipindah lagi, message-nya diubah lagi gitu. Jadi bahkan sudah jalan sampai 2 tahun begini, kita masih rapi-rapiin tentang branding. Tapi kalau ada branding dulu terus gak jualan-jualan, ya mau kemana gitu. Tapi kalau reseller jadi gedein brand orang dong ya. Kalau nanti udah gede diputus lagi. Nah itu kan kata-kata diputus lagi itu kan di kepalamu. Apakah setiap reseller itu pasti kayak begitu? Kan nggak juga. Oke. Saya nggak mau ngebahas Rebelio terlalu detail untuk penggunaan dan sebagainya. Itu nanti video lain kali aja. Kenapa kalau broadcast Rebelio selalu 2 email? Karena Anda join di beberapa tribe kali. Jadi ada tulisannya di bawah, Anda join karena di tribe apa. Let me know aja, kita cek. Kok gimana cara time management untuk jalankan bisnis? Time management ya, ini a quite interesting question. Karena saya sudah punya tim sih. Justru itu, saya punya tim yang bisa ngerunning semuanya itu. Produk kode ini apa bisa di dropshipkan? Bisa, itu Bonus bisa. Kalau kode ini temui produk yang sama dengan yang kode ini jual, terus produk kompetitor lebih murah dan udah lebih familiar, gimana cara kode ini mengatasinya? Enggak, saya nggak masuk kalau misalkan kayak begitu. Nggak masuk. Kita, bahkan di Bonel saja, kemarin kita mikir-mikir, oke, kita mau bikin deterjen untuk baby gitu. Tapi deterjen untuk baby itu marginnya kecil, saingannya banyak luar biasa. Nah itu kita nggak masuk. Saya nggak mau masuk. Bisa nggak bikin? Ya bisa-bisa aja. Kalau nanya produk untuk dijual, tinggal bikin. Bikin deterjen apa sulitnya sih? Desain tinggal desain. Habis itu ngurus izin tinggal ngurus izin. Jualannya laku nggak nanti? Kalau setengah mati jualannya ya mending nggak masuk gitu. Oke, patokannya apa kita mulai punya tim agar dapat membantu bisnis kita? Kalau saya langsung bikin tim di awal. Tapi kalau dari nol banget, ya patokannya sejak Anda bisa ngegaji mereka. Kalau nggak bisa ngegaji mereka, ya jangan bikin tim. Tapi kalau sudah kerja terus setahun nggak bisa gaji-gaji, ada yang salah dengan mindset Anda, ada yang salah dengan cara mikir Anda. Jadi ada yang salah di situ. Oke, yang tadi dulu, pertanyaan tadi dulu. Jadi kalau misalkan saya mulai dari nol tadi, ada Bonels, ada 3 ya tadi ya. Kalau benar-benar dari nol banget, pakai ini. Jadi saya akan bikin konten, kemudian saya akan masukkan ke list, habis itu saya akan jualan. Itu kalau dari nol banget, ya modalnya nol semuanya dari situ. Kalau udah kayak saya, maka saya akan memilih produk yang bisa saya distribute. By the way, ini bukan mengharuskan ya, tapi ini kalau saya, gitu. Oke. Saya akan masuk ke sini yang bisa distribute gede banget. Kemudian kalau saya sudah bisa makan, maka saya akan membangun sesuatu yang sesuai mimpi saya. Karena saya nggak kejar-kejaran sama perut lagi. Bangun Rebelio itu bukan untuk kejar-kejaran untuk perut, tapi untuk mimpi saya, gitu. So I build Rebelio for my dream. Masuk MLM kok katanya Bill Gates mau ikutan MLM kalau harus mulai dari nol. Ya udah join aja. MLM itu enaknya apa sih kalau dari nol tuh? Maksudnya Anda diajarin jualan. Itulah enaknya. Kenapa bisnis suplemennya dijual? Karena saya mau fokus di 2 ini. Ya. Saya mau fokus ke kedua ini. Jadi ini sama Rebelio. Think about this guys. Kalau ngomongin Rebelio itu platform. Kayak Anda bayangin Tokopedia deh. Sekarang kalau saya jualan ini, kalau saya jualan suplemen, saya jualan berapa merek? One brand. Oke? One brand. Tapi kalau saya jadi Tokopedia, Anda cari semua suplemen itu ada. Berarti kalau saya bisa jadi platform, saya bisa jualan semua brand. Nangkep nggak idenya? Anda bisa memahami ini nggak sih? Kalau misalkan saya jualan satu brand, ini suplemen ini, ya udah satu brand gitu. Tapi kalau misalkan saya bisa jualan saya bisa bikin platform kayak Tokopedia begitu, maka saya bisa jualan semua brand. Karena semua brand akan masuk ke situ. Can you get it, the idea? Berarti gak ada income sama sekali dari suplemen. Sekarang udah nggak. Sudah saya lepas.
Salah satunya ya, mengikuti saran Russell ya. Salah satunya ya. Salah satunya. Salah satunya iya. Kalau di Bonel saya cuma advising juga sih, saya nggak menjalankan sih. Cuma advising, sudah ada operationalnya, head of operationalnya, semuanya. Itu sudah ada semua kalau di Bonel sih. Dan saya lagi bantuin advising untuk itu bisa dijual. Why? Karena ini brand saya. Kalau suplemen ini saya reseller. Kalau reseller kan saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya nggak bisa bikin produk sendiri. Bahkan kalau saya mau bikin produk sendiri pun gimana caranya, saya nggak bisa. Karena brandnya brand sana gitu. Tapi kalau Bonels tiba-tiba bikin suplemen, ya itu kan nggak ada masalah. Karena Bonels is my brand. Brand Ultimate masih ada. Di luar negeri pun masih ada. Jadi kalau misalkan suplemen, kalau misalkan brand saya sendiri, saya bisa bebas berkreasi dari sudut pandang product development. Itu keunggulan yang saya cari kemarin itu. Marketnya lebih besar. Kok Bonel kapan IPO? Kita belum berencana sih. Kita lagi berencana mau scaling dulu. Saat ini kita sudah masuk ke offline store aja udah banyak juga. Udah puluhan offline store kita masuk. Kalau kepentok masih kantoran, jalanin bisnis, apa kita baru lepas kerja kantoran saat penghasilan bisnis lebih besar? Yes, kayak begitu kalau bisa. Kalau bisa kayak gitu. Cara pakai Trebelio kita nggak bahas di kali ini ya. Berarti Trebelio next platform e-commerce. Yes, kita ngomongnya Tribe Commerce. Bukan e-commerce lagi, tapi Tribe Commerce. Nah, ini adalah salah satu yang diajarkan, yaitu adalah gimana caranya mencari sebuah kategori baru. Itu Russell juga kayak begitu kan. Russell itu bikin click funnel. Itu sebenarnya landing page sama email marketing. Cuman kalau landing page, dia sudah punya banyak saingan. Ada Unbound, ada lead pages, ada Webflow, ada Wix, macam-macam kan, saingannya udah banyak. Kalau email marketing, saingannya juga banyak banget kan, ada Mailchimp, GetResponse, Infusionsoft, ActiveCampaign, Drip, ConvertKit, macam-macam, Aweber, banyak banget. Jadi dia mencari sesuatu yang istilahnya itu nggak umum, yaitu funnel builder. Maka disebutnya adalah click funnel, gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Russell ya. Nah, maka ketika saya membangun Trebelio, itu juga kita nyebutnya adalah platform untuk Tribe Commerce. Nggak ada di luar sana yang ngomongin Tribe Commerce. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau Anda dengar di luar sana ada ngomongin Tribe Commerce, itu nanti dari saya pasti. Udah nonton video saya ngomongnya Tribe Commerce. Udah pasti. Tribe Community sekarang, itu mulai semuanya kan. Saya udah menyiapkan video tentang komunitas atau Tribe, itu sekitar 4 bulan sebelum Trebelio launch. Itu saya udah bikin. Apakah platform sama kayak toko, misalnya toko kosmetik yang jual banyak brand? Enggak. Platform itu kayak mallnya. Bukan jadi tokonya, tapi jadi mallnya. Bagaimana cara membuat infrastruktur platform yang user bisa upload foto dan video, sedangkan belum ada investor untuk membiayai infrastruktur platform? Kita minimum, makanya di Trebelio itu kita nggak bisa upload video, kita uploadnya foto, masih itu. Kalau video kita uploadnya di YouTube, linknya dibagikan di dalam Trebelio, supaya bisa mengirit itu. Karena kalau nggak bakal bisa, nggak sanggup. Oke, saya paham kok, ini mulai dari on brand sekarang. Yes, jadi itu pindah ke situ. Jadi itu semua ada strateginya. Karena saya pengen berkreasi. Berarti kalau jadi reseller itu rugi ya kalau kita ngiklan ke ads. Belum tentu kalau Anda punya penawaran yang unik. Kalau Anda nggak punya penawaran yang unik, ya itu rugi. Kau punya produk, menurut kita di online kurang efektif karena harus di-experience produknya. Kalau sekarang masukin ke offline dengan budget lumayan, ini worth it. Nggak, risikonya kita ambil. Saya nggak bisa ngomong sih, karena itu benar-benar harus Anda dapat datanya, sehingga bisa ngomong gitu. Russell pakai strategi cognitive dissonance dengan bilang bahwa website itu sudah mati ya. Itu movement sih sebenarnya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Makanya saya bilang juga kita, kalau Anda beli buku ini, maka di sini ada tulisannya kan. Mana tadi? Di sini. Nah, di sini. Ini ada tulisan apa? Hashtagnya. Lawan perang harga. Jadi kalau Anda mau perang harga, ya udah masuk aja marketplace. Perang harga Anda. Kalau Anda nggak mau perang harga, Anda bikin tribe Anda. Gitu. Makanya saya akan membantu banget Anda di sini semua yang mau lepas dari perang harga. Saya akan bantuin mati-matian di Trebelio. Jadi nanti kita akan enjoy, ada profit, margin semuanya. Biarkan orang-orang yang mau perang harga masuk aja ke marketplace. We don't care. We just small group of people yang peduli tentang our audience, our followers,
Saya ngajarin untuk selalu educate your followers kayak sekarang begini, giving a lot of value. Jadi harga tidak lagi kita concern ke sana. Karena di marketplace orang diajak fokus ke harga. Itu problemnya di situ. Testimonial lebih penting atau konten unik lebih penting, depend on the funnel. Nah, ini materi DM Elite sih. Kalau funnel Anda adalah funnel cold buat iklan, maka konten unik itu cukup penting. Karena orang belum tahu Anda sama sekali. Tapi begitu orang sudah nanya-nanya, udah kayak yakin gak ya, mau beli yakin gak ya, udah mulai warm ke hot, itu testimonial penting. Pitch Night seperti apa? Pitch Night itu adalah eksklusif event buat member dari List Building Mastery. Jadi Pitch Night itu peserta dari List Building Mastery, kita giliran. Sekali sesi itu 6 orang, mereka pitch. Pitch itu jualan. Jadi kayak, "Hai guys, produk saya ini. Kamu mesti beli karena ini." Jadi dia punya waktu 5 menit sampai 7 menit untuk pitch, jualan. Saya dan tim dan teman-teman peserta lainnya mendengarkan dan mengkoreksi. Lu ngomongnya jelek banget ya, intonasinya bener-bener datar kayak ngantuk banget. Kita bener-bener kayak begitu. Nah, sambil kita kasih feedback kayak begitu, semua orang yang lain tuh juga mendengarkan, dapat ide gitu. Oh, ternyata cara ngomong tuh nggak boleh kayak gini toh dan sebagainya. Nah, itu powerful banget pitch night itu. Itu sesi yang sangat diminati kalau di LBM. Makanya buat Anda yang ngambil ini List Building Black Book, Anda akan mendapatkan 2 sesi pitch night for free. Ya. Jadi makanya buruan daftar aja ini, listbuildingblackbook.com. Gitu. Denny kan pernah bilang kalau Trebelio belum ada income 1,5 tahun. Terus gimana cara Denny muterin uang di situ sama di Bonel? Apakah saling subsidi? Enggak. Trebelio bukan tidak ada income. Saya tidak ada income dari Trebelio itu. Trebelio itu ada income. Apalagi kalau saya jualan List Building Black Book, saya jualan List Building Mastery, itu semua income masuk ke Trebelio buat development. Jadi saya nggak ngambil. Serupiah pun saya nggak ngambil. Oke. Jadi yang dari Bonels itu kemarin aja gaji saya juga UMR lebih dikit gitu. Sekarang aja baru dinaikin dikit lagi. Gitu. Jadi saya hidupnya dari situ, makannya dari situ. Atau kalau saya ada personal coaching sih. Nah, kalau personal coaching baru lumayan. Karena personal coaching itu bisa ratusan juta. Trebelio untuk dropship bisa jawabannya. Oke, bentar. Kok kita kan kalau mau jualan harus ada marketnya dulu. Nah, kita pilih niche yang kita mau. Apakah kita harus create market atau kita ngikutin kebutuhan market yang udah ada? Paling gampang ngikutin market yang udah ada. Create market itu susah, tapi bisa. Ya, susah tapi bisa. Pitch night-nya direkam dan bisa ditonton ulang. Jawabannya adalah enggak, kecuali Anda member LPM. List Building Black Book, sip. Ya, List Building Black Book. Harga bukunya cuma 150.000, guys. Free shipping lagi. Saya tuh cuma bener-bener pengen edukasi Anda di situ. Ya, jadi bener-bener ini summary semuanya gitu. Sayang aja sih kalau Anda nggak mengambil. Jika ada 2 tribe punya produk yang sama, mirip 90%, contoh produk skincare, gimana strateginya aku Denny sarankan agar tidak perang harga? Sama kayak zaman dulu banget ketika Anda punya BlackBerry. Ada BlackBerry itu kan, bayangin tahun 2011 saya jualan, itu pakai BlackBerry. 2010 sih saya pakai BlackBerry jualan itu. Satu BlackBerry itu cuma bisa punya 2000 pin. Jadi kalau sudah full, saya harus beli BlackBerry kedua, BlackBerry ketiga, dan seterusnya. Karena satu itu cuma bisa 2000 pin. Nah, menariknya adalah, itu sebenarnya konsepnya sudah konsep list building, teman-teman. Iya kan? Dan Anda tidak ada yang namanya, kalau di grup sana ada yang jualan sama sini gimana? Kalau perang harga gimana? Nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan, nggak masalah. Hari ini yang pakai platform WA dan jualan sama-sama, itu gak karuan banyaknya. Dan gak ada yang bilang kayak di WA group itu kok lebih murah ya. Gak ada. Perang harga hanya terjadi di marketplace karena barangnya dijejer, diurutin berdasarkan harga. That's it. Kalau Anda jualan di WA, gak ada perang harga. Itu loh. DM Elite apakah bakal dibuat e-course kayak LBM? Planningnya begitu ya, next year ya. Tapi live ya, bukan kayak LBM kan. Bener-bener live. Jadi kayak offline tapi bener-bener di-online-kan langsung live. Jadi saya langsung ngajar langsung gitu. Teman-teman, kalau ngomongin tentang DM Elite ya,
DML itu isinya strategi. Kalau Anda mau langsung praktek, itu pakai ini. Kalau Anda mau langsung praktek. Kalau Anda mau belajar strategi, cara saya mikir kayak tadi, mikir kerangkanya, tetapi secara digital marketing, itu di DM Elite. Kalau saya di-hire company-company untuk memberikan consultation atau coaching yang harganya ratusan juta, itu ilmunya DM Elite. Jadi, banyak banget perusahaan di luar sana itu yang nggak ngerti digital marketing. Ya, literally hampir semua ngerti digital marketing. Kalau Anda nanya tentang iklan, Facebook Ads, dan yang lain-lain, itu bukan strategi, itu tactical. Nah, Anda butuh tactical, Anda butuh strategi. Itu harus kombinasi. Tactical akan berubah terus. SEO, update baru berubah lagi. Facebook, algoritma baru berubah lagi. Strategi, Anda belajar sekali dan ngerti, ini lekang. Terus bisa dipakai. Itu enaknya di situ. Jadi kenapa harganya segitu? Karena saya ngajarin strategi yang bekerja jangka panjang. Kalau Anda belajar Facebook Ads, tahun depan udah beda. Anda harus terus update begitu. Itu bedanya kayak begitu. Oh, bukunya nggak ada bentuk video. Ya ikut aja list building mastery. Gitu. Alright, so saya ini lagi. Kok rampungin belajar list building black book ah? Aduh guys, baca ini paling 2 jam selesai. Sehari lah. Selesai dulu lah sehari. Baru nanti Anda ulangin lagi gitu. Kok buku yang strategi dan taktikal yang cocok untuk bersaing di bidang kos harian? Saya nggak tahu. Kemudian untuk langsung awal launching harus langsung iklan kalau punya duit. Mau beli list building black book-nya, langsung aja ya, saya ketik di sini aja. Saya mau akhiri ini sebentar lagi. List building blackbook.com. Ini kalau beli di sini ya. Kau sebagai dropship bisa ikut di pitch night? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Kalau Anda beli bukunya ini, Anda ikut pitch night, Anda nonton. Hanya peserta LBM yang boleh pitch night, yang boleh ini. Beli buku 150.000 bisa ikut pitch night. Yes, jawabannya yes. Kok next bahas tentang cara kreatif bikin edukasi penawaran agar gak langsung jualan. Bikin konten. Kayaknya udah ada deh video saya deh. Gue ada penawaran 87 video itu isinya tentang apa? Tentang digital marketing seputar list building. Intinya mulai dari bisnis dari nol diawali dengan mindset yang benar. Ya mindsetnya kacau ya nggak bisa lah. Ya literally bisnisnya mindsetnya kacau itu udah kunci itu, nggak bisa tuh. Black Book cocok nggak untuk F&B? Bisa dipakai sih. Tapi I think guys, saya kalau ditanya begitu tuh terus terang ada sedih sih. Kenapa sedih? Ini tuh ilmunya itu applicable, dan kalau Anda praktekin ini, itu harusnya bisa dapat ratusan juta bahkan miliaran. Oke? Tapi ketika Anda kuliah, Anda nanya nggak sih waktu kuliah dulu, waktu disuruh sekolah sama orang tua Anda, "Ma, kuliah ini nanti bisa applicable nggak kalau aku bisnisnya ini?" Gitu. Mostly jawabannya nggak. Dan Anda tetap kuliah 4 tahun. Puluhan ratusan juta dikeluarkan. Ini cuma 149.000 free shipping lagi. Guys, makan di restoran juga habisnya segitu loh. Sekali makan, berdua gitu kan, udah habis segitu. Oke, Anda makan di restoran sekali sama pasangan, sama pacar, itu udah habis segini harganya. Oke, dan 8 jam kemudian keluar di toilet. Ini masuk di otak. So, think about that. Bener kan? Oh, saya bener kan? Coba kalau sudah PDKT gitu kan, mau nembak begitu, udah candlelight dinner lah, mahal-mahal begitu semuanya, terus ditolak gitu kan. Itu lebih mahal lagi kali. So, kadang-kadang kita tuh membanding-bandingkannya itu dengan hal-hal yang salah gitu kan. Harusnya nggak seperti itu gitu ngebandinginnya. Collapse lagi sama Tommy Watimena. Yes, kapan-kapan. Resto lebih lah, 150. Yes, of course lah. Kadang-kadang kita makan steak aja udah berapa tuh? Udah 150.000 satu orang gitu kan. Ada ke Holy Cow gitu. Udah berapa tuh? 200.000 lagi. Alright. Holy Cow 200.000 men. 8 jam keluar toilet. Kok Denny sedang mencoba price anchor. Tahu juga kalau udah belajar pinter ya. Exactly right.
Tapi bener kan, dengan Anda membandingkan kayak begitu, ya bener juga ya. Saya makan holy cow sekali, satu orang 210.000. Saya sering makan di situ, 180.000 gitu, 8 jam keluar gitu. Oh, saya nggak mau ngasih ide kuliah atau nggak, that's totally up to you. Calon leads yang mau join Tribe harus install Tribelio? Enggak jawabannya. Tapi kalau install, Anda bisa broadcast mereka. Itu enaknya. Email marketing masih efektif nggak? Masih, men. Hari ini saya terima email tuh banyak banget respon dari ini. Siapa yang hari ini ngebales email saya? Banyak banget loh. Belajar strategi bisnis mah banyak banget ya. Saya nggak hafal ya. Saya nonton di banyak tempat soalnya. Saya nggak hafal. Oke. Jadi, summarize ya. Enakan abuba kok. Saya lebih suka holy cow. Saya udah nyoba abuba, lebih suka holy cow. Tapi ya, that's the taste ya. That's the taste sih. Ini by the way buat MLM bisa, ini ada yang nanya MLM, ini buat MLM bisa. Anyway, 10 menit lagi saya akan closing, jadi ya kurang lebih itu ya teman-teman ya. Ini buat pemula. Kalau Anda pemula, pakai ini oke. Kalau Anda sudah mulai lebih advance atau Anda pengen tahu strategi lebih besar, itu di DM Elite. Jadi kita ngomongin tentang, kalau saya ngajarin tentang building value ladder, itu saya juga mempraktekkan value ladder loh di sini. Jadi kalau Anda benar-benar dari nol banget dan modalku nol, literally nol gitu kan. Buat makan nggak bisa. Ya janganlah, kalau itu jangan masuk ke bisnis dulu kalau buat makan nggak bisa. Oke, Anda bisa nonton video saya kayak begini. It's totally free. Oke. Anda datang ke YouTube saya, itu totally free, gratis. Anda bisa belajar. Ya, Anda bisa belajar. Tapi kalau saya pengen tahu nih, Dan, saya pengen tahu tentang apa sih namanya digital marketing, apa sih namanya list building. Anda pakai ini. Baru pengen tahu. Itu baru pengen tahu. Terus Anda bilang ke saya, Dan, oke, saya sudah mulai mengerti nih. Ini bisa dipakai untuk bisnis apapun. Asuransi bisa, properti bisa, MLM bisa, jualan e-commerce bisa, F&B bisa, dan sebagainya. Oke, saya mau ngerti, saya mau praktek nih. Tapi saya butuh bantuan. Oke, saya butuh bantuan. Anda masuk ke list building mastery. Di situ Anda praktek. Jadi stepnya begitu. Anda praktek di situ. Anda boleh nanya. Kita ada live webinar setiap minggu, setiap Senin atau Selasa ganti-ganti kita ada webinar gitu. Jadi itu that's the step. Habis itu kayak, oh oke, saya udah ngerti nih, udah bisa praktek nih. Saya pengen sekarang strategi bisnis saya dibenerin nih secara overall nih, supaya saya ngerti apa yang namanya messenger, apa yang namanya face of the company. Itu mulai di ini, apa yang namanya movement, apa yang namanya identity shift, itu mulai dibenerin tuh. Itu Anda masuk ke DM Elite. Oke, masuk ke DM Elite. Nah, setelah DM Elite nanti akan ada mastermind. Kalau Anda sudah mendapatkan omset pakai Tribelio di atas 1,5 miliar, dapat plakat kayak kemarin ya, ada plakatnya begitu. Itu Anda baru boleh masuk ke mastermind. Nah, stepnya kayak begitu. Nah, di atas itu, di atas mastermind adalah biasanya buat company besar sih. Saya nggak menerima buat yang baru mulai sih, kasihan aja. Buat company besar yang pengen dibimbing per week, setiap minggunya, untuk ini loh PR-mu ini, PR-mu ini, PR-mu ini, by me, personally. Nah, itu ada namanya coaching atau konsultasi lah istilahnya ya. Consulting lah, saya ada di situ gitu. Dan itu Anda tahu sendiri kalau YouTube gratis, kalau ini cuma 150.000, LBM 1,8 juta, DM Elite 13 juta, Mastermind itu sekitar 80 juta. Mastermind itu 80 juta buat 5 hari ya. Buat 5 hari, tapi itu including villa semuanya di situ. Kalau consulting itu biasanya kontrak ratusan juta. Ya, jadi there is my value ladder. Jadi itu yang saya bangun gitu. Jadi saya nggak cuma ngasih teori doang, tapi saya build everything kayak begitu. Oke. Hopefully sharing saya pada malam hari ini benar-benar bisa membuat Anda jadi kayak mikir, oke, saya bisnis itu cuma ikut-ikutan, ngasal, bantuin orang tua. Nggak ada yang salah Pak, itu bantuin orang tua. Tapi maksudnya kalau Anda punya mimpi ya, kenapa nggak dikejar mimpi Anda gitu kan? Itu semua sih. Saya pengen Anda benar-benar mulai dapat insight mikirin masa depan Anda. Bahkan nih, ini pesan ya buat Anda ya, mumpung di sini ya. Tulis gitu, mimpi Anda itu ditulis. Saya pengen bisnis tuh yang kayak gini loh. Bisa omset segini loh. Bahkan kalau misalnya kayak Bonel gitu ya, ini bisa tersebar di banyak toko. Berapa tokonya? Omsetnya berapa per toko? Repeat ordernya berapa kali? Jumlah salesnya berapa? Anda tulis tuh kayak, jadi kalau dibayangin tuh muncul gitu. Oh, bisnis saya tuh bakal kayak begini toh. Interesting ya. Langsung kayak muncul rasa senang. Nah, itu akan membuat Anda keep going, jalan terus gitu. Saya nulis kok, kayak, oh saya pengen Tribelio beberapa, kayak 2 tahun, maybe, ini usernya bisa nyampe kayak 10 juta, habis itu naik lagi ke 100 juta usernya, habis itu naik lagi ke 1 billion gitu kan. Jadi, saya tulis pakai tangan, literally pakai iPad sih, saya nulisnya sih. Ditulis ya, bukan diketik ya. Itu untuk bikin Anda mengkonfirm bahwa doa Anda, itu beneran gitu. Jadi, nggak cuma dibayangkan, tapi
ambigu. Istilahnya apa ya? Ngeblur gitu ya, ngeblur begitu, tapi tahu-tahu ingatnya mantan lagi gitu kan. Wah, parah itu kalau kayak gitu. Jadi supaya Anda benar-benar fokus, supaya Anda benar-benar, ini loh mimpi saya tuh kayak gini. Semakin Anda bisa menahan mimpi Anda sesolid mungkin di benak Anda, semakin mudah dicapai. Itu kuncinya. Dan satu pesan saya, kemarin saya barusan belajar juga, ada namanya the law of least effort ya. The law of least effort. Minimum effort, maximum result. Harusnya begitu. Ya, minimum effort, maximum result. Kalau hidup Anda struggle, berarti Anda belum align dengan universe atau dengan Tuhan. Ya. Kalau Anda struggling in your life gitu. Harusnya itu kalau sudah align, sudah peace, sudah damai, sudah menerima keadaan, hidup itu akan menjadi lebih damai dan akhirnya menjadi lebih mudah. Gitu. Ya, jadi semuanya mulai dari sini sih. Mulai dari sini, Anda belajar. Kalau nggak belajar ya mau action apa? Gitu aja kan. Belajar supaya Anda tahu actionnya apa dan habis itu action. Karena di sini sekali lagi ini juga sama ya, income datang dari action bukan dari belajar. I think itu aja teman-teman. Thank you so much udah menemenin saya. Ya sampai jam segini gitu ya. Luar biasa banget. Wish you the best. Kalau misalkan mau belajar langsung klik aja di situ listbuildingblackbook.com. I think itu. See you in the next video guys. Thank you so much. Good night.